Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Terlebih Bapak Ibu Jemaat GPD Efrata, meskipun saat ini kita tidak dapat berkumpul bersama untuk beribadah bersama kepada Tuhan, tapi kami memiliki kerinduan untuk tetap mengajak Bapak Ibu menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan. Sejenak kita akan mengingat kebaikan Tuhan yang telah mati di kayu salib. Karena kuasa darah Tuhan, kita telah diselamatkan, kita telah ditebus dari dosa-dosa kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau telah mati bagi kami Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami telah diselamatkan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
kita sembah Tuhan. Kekudusanmu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Mari kita berdoa. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami panggil dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah memuji besarkan nama-Mu Tuhan, meninggikan Engkau lihat pujian dan penyembahan kami. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami, tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Perlengkapi hamba-Mu Tuhan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dan kiranya apa yang disampaikan boleh tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara seiman, khususnya Jemaat Efrata yang saya kasihi, selamat berjumpa di hari yang berbahagia ini. Mari kita ikuti renungan firman sejenak berkaitan dengan hari ini, hari Jumat 10 April 2020, yang adalah sesuai kalender kita Hari Raya Jumat Agung atau Hari Raya Kematian Yesus di kayu salib. Mari kita simak apa yang dapat kita ambil sebagai sesuatu penyegaran dalam kehidupan kita di tengah situasi kita yang telah kita ketahui bersama hari ini. Nah, karena ini berkaitan dengan Hari Jumat Agung, maka saya ingin membacakan beberapa ayat
dari Injil Lukas pasal 23 ayat 33, 34, kemudian nanti ayat 44 sampai 47 sebagai berikut. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ayat 44. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Inilah, saudara yang sekasih, catatan penginjil Lukas tentang peristiwa Yesus disalibkan, Yesus mati. Jadi dengan kata lain, Alkitab menjelaskan bahwa Yesus mati dengan cara digantung di atas kayu salib. Ini adalah sebuah kematian yang tidak terhormat. Ini sebuah kematian yang amat terhina. Bahkan di dalam kitab Ulangan pasal 21, seorang yang dihukum mati, dia dihukum mati dengan cara digantung. Dan jika kematian seseorang seperti itu adalah kematian yang terkutuk. Dan mereka yang pantas mati dengan cara terkutuk, tergantung di atas kayu ini, umumnya hanyalah mereka, para penjahat besar, para pemberontak besar, para pendosa besar. Dan sekarang, kalau Yesus juga mati dengan cara disalibkan, Yesus itu diidentikan dengan penjahat besar, pemberontak besar, pendosa besar. Dan ini memang vonis yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Agama Yahudi. Sekalipun ketika dibawa kepada Pilatus, penguasa saat itu, Herodes saat itu, Pilatus mengatakan, "Orang ini benar, tidak ada satu kesalahan pun yang saya temukan." Tetapi sudah terjadi. Yesus divonis oleh Mahkamah Agama Yahudi mati dengan cara terkutuk, tergantung di atas kayu salib. Jadi salib itu bermakna kematian. Salib itu adalah simbol kematian. Dan Yesus telah mengalami itu. Nah sekarang saudara, apakah Yesus memang orang berdosa? Apakah Yesus memang orang jahat? Apakah Yesus seorang pemberontak besar kepada penguasa?
pada masyarakat. Tidak. Tetapi mengapa dia harus mengalami mati dengan cara seperti itu? Nah, inilah yang harus kita peroleh. Pesan supaya setelah kita mengerti, memahami ini, ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita untuk merendahkan diri, tunduk, hormat, dan bersyukur kepada Yesus. Alkitab mengatakan, dia tidak mengenal dosa. 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Tetapi telah dijadikan dosa karena kita. Jadi jika salib itu adalah bermakna kematian, itu adalah kematian akibat sebuah kesalahan, dosa. Dan dosa siapa? Alkitab mengatakan dosa seluruh dunia. Dosa manusia, kejahatan manusia. Dan dosa kejahatan itulah yang harus dihukum mati salib. Jadi salib adalah bermakna kematian. Kematian terhadap dosa. Dan jikalau Yesus melakukan itu, Yesus yang tidak mengenal dosa, yang tidak berdosa, dianggap berdosa, karena dialah yang menanggung dosa seluruh manusia. Kita wajib bersyukur untuk itu. Pilatus mengatakan, ini orang benar. Saya tidak berani memutuskan untuk dia divonis seperti itu. Bahkan tadi kita membaca, tentara Romawi sebagai eksekutor penyaliban di Bukit Golgota pun setelah melihati tanda-tanda kematian di atas kayu salib, tirai bait Allah pecah menjadi 2, robek menjadi 2. Ada gempa di sekitar situ, ada kegelapan di sekitar Golgota di mana Yesus disalib. Setelah tahu Yesus menyerahkan nyawanya, dia berkata seperti tadi dikatakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Pada tempat yang lain dikatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Jadi inilah saudara, salib itu adalah kematian. Kematian terhadap dosa, terhadap kejahatan. Lalu, apakah sekarang salib itu hanya kematian saja? Tidak. Salib juga bermakna kehidupan. Nah, puji Tuhan. Mari kita sambut salib, kita percaya salib, kita hargai salib, kita junjung tinggi salib. Salibnya siapa? Salib yang memberikan kehidupan. Salibnya Yesus Kristus. Karena dosa kita yang harusnya membuat kita mati, binasa, selama-lamanya, itu sudah ditanggung, sudah dipikul di dalam kematiannya di atas kayu salib. Jadi, salib bukan sekedar bermakna kematian terhadap dosa, tapi salib juga bermakna kehidupan. Bagi siapa? Bagi orang yang percaya bahwa Yesus Kristus anak Allah, orang benar, sudah mati di kayu salib untuk kita. Ada satu ayat di dalam Roma pasal 5 juga mengatakan, dia mati saat manusia sedang mendurhaka. Dia mati saat manusia sedang berdosa. Jadi itu, salib itu bermakna kematian terhadap dosa, terhadap pendurhakaan kita kepada Allah. Tetapi salib juga di dalamnya adalah kehidupan bagi kita yang percaya. Di dalam surat Roma dikatakan di sana, saudara. Roma, saya coba membaca ayat ini. Pasal yang ke-6, ayat 10. Sebab kematiannya, kematian Yesus di kayu salib itu adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Jadi mari kita lihat salib, kita mengerti salib, kita percaya salib. Bukan sekedar bermakna kematian, tetapi dia juga bermakna kehidupan bagi kita yang menerima. Sebab
oleh karena kematian Yesus kita yang percaya, hidup dikatakan tadi untuk selama-lamanya. Kamu telah mati bagi dosa yang dipikul Yesus di kayu salib tadi, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bersyukurlah kita semua. Oleh karena itu, pada hari ini, Jumat Agung, hari kematian Yesus di kayu salib, mari tidak sekedar kita peringati. Dan hari ini pun kita tidak bisa leluasa seperti tahun-tahun lalu memperingatinya. Cukuplah di dalam rumah. Tunduk, merendahkan hati, bersyukur. Terima kasih. Karena kematianmu di atas kayu salib yang terkutuk, itu adalah kematian terhadap bagi dosa-dosaku yang percaya. Tetapi juga bukan hanya bermakna kematian, tapi juga bermakna kehidupan bagi saya yang percaya. Oleh karena Tuhan, terima kasih. Kami sekarang hidup di dalam Tuhan hanya oleh karena kasih. Semua orang telah berdosa, hilang kemuliaannya. Tetapi oleh karena Yesus Kristus dalam kasih karunia kita diselamatkan, kita dihidupkan. Mari kita bersyukur, berterima kasih untuk karya salib Yesus. Tapi juga mari kita junjung salib ini setinggi-tingginya. Dan yang terakhir, mari kita nyatakan salib Yesus dalam kehidupan kita yang nyata, yang konkret sehari-hari. Bahwa pentingnya kita belajar berkorban. Mengorbankan segala kenikmatan, kenyamanan, kepentingan sendiri. Demi orang lain. Menikmat sesuatu yang harus dia nikmati. Jangan sampai kita orang yang percaya Yesus, percaya salib Yesus, justru merampas kenikmatan-kenikmatan, keberuntungan-keberuntungan orang lain bagi kenikmatan kita sendiri. Justru dengan salib Yesus, kita harus belajar sekali bagaimana ada masanya, ada waktunya. Kepentingan-kepentingan kita korbankan, kita relakan demi orang lain menikmati hak-hak yang lebih baik lagi. Serahkanlah hidupmu kepada Yesus. Maka engkau yang harusnya mati terhadap dosa, sekarang dipindahkan, digantikan hidup di dalam Kristus Yesus. Dan sekarang apa tanda kita mengucap syukur? Tanda kita berterima kasih. Rendahkan hatimu, pujilah Allah, junjunglah tinggi karya dan harga salib itu. Tapi yang lebih penting dari itu semua, tunjukkanlah sekarang secara konkret dalam kehidupan kita bahwa kita orang yang menerima anugerah kehidupan karena salib Yesus juga ingin belajar dari Yesus, rela mengorbankan kepentingan-kepentingan kita pada saat-saat tertentu yang memang itu harus kita lakukan untuk menjadikan orang lain yang harusnya mati jadi hidup, yang harusnya terpuruk jadi bangkit, yang harusnya susah jadi terhibur, yang harusnya menangis jadi tertawa. Ini harus kita lakukan, dan saya yakin memang itulah yang Tuhan inginkan kepada kita. Sebagaimana pesan Rasul Paulus kepada sidang jemaat di kota Roma, persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, dan tentu ini akan memberkati banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita tundukkan hati kita hari ini. Kita jalani hari-hari besok dan selanjutnya dengan percaya bersama Yesus ada kehidupan, ada kemenangan. Tuhan memberkati. Amin.
Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala. Saat ini kita yakin dan percaya bahwa kita telah menang karena darah anak domba Allah telah menebus kita, telah menyelamatkan kita sebagai umat kepunyaan Allah sendiri. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Oh, darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Hapuskan dosaku. Hapuskan dosaku. Haleluya. Bapak Ibu seiman, khususnya Saudara Jemaat Efrata di Jogja, karena hari ini adalah hari di mana kita secara khusus beribadah memperingati hari kematian Yesus. Dan sebagaimana biasanya tahun-tahun yang lalu, setiap hari peringatan kematian Yesus di atas kayu salib, ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Namun kali ini oleh karena suatu situasi yang tidak memungkinkan, kita tidak bisa berkumpul bersama di gereja.
Bapak Ibu ada di rumah masing-masing bersama keluarga, maka perjamuan kudus tetap akan saya adakan. Namun pelaksanaan Bapak Ibu Saudara di rumah, saya beri kebebasan. Apakah ingin turut melakukan, mempersiapkan roti dan anggur, atau tidak usah, tidak apa-apa. Tetapi yang paling penting pada hari seperti ini, sebagai wujud rasa syukur, rasa kesetiaan kita, rasa hormat kita atas karya pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang memberikan kehidupan kepada kita, hati kita yang terutama. Arahkan, tujukan pada Yesus yang sedang tergantung di kayu salib, dijual juta, untuk menebus segala dosa kita. Lihatlah di sana apa yang terjadi sebagaimana ditulis di Alkitab. Tubuhnya hancur karena sengsara yang begitu luar biasa, dan darahnya tercurah, ya, sebagaimana darah ini kita wujudkan dalam perjamuan kudus dengan anggur, dan tubuh yang hancur di kayu salib oleh karena sengsara kita wujudkan dengan roti. Mari hati kita yang kita tujukan, pikiran kita, ingatan kita, iman kita, rasa syukur kita yang kita pusatkan di sana. Lalu kita merasakan hadirat, kuasa, mujizat, ada kuasa di situ, dan kita juga boleh melimpah dengan syukur atas karya Yesus di atas kayu salib. Jadi tidak harus Bapak Ibu menyiapkan roti dan anggur masing-masing. Semua gantung bagaimana Bapak Ibu mengarahkan hati, iman, percaya, syukur, dan optimisme, kegembiraan terhadap karya pengorbanan Yesus itu, serta komitmen kita akan mengambil keteladanan Yesus, kerelaan berkorban demi terciptanya hal-hal yang lebih baik bagi siapapun juga. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sekarang kami tiba akan melakukan perjamuan kudus, makan roti perjamuan dan minum anggur perjamuan. Kuduslah dan kuduskan kami. Roh-Mu memimpin kami, memimpin seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus. Kuduskan kami dan dengar Alkitab. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Yesus dalam roti ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan anggur darah Yesus. Dengarlah apa yang ditulis di Alkitab selanjutnya. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Meski dalam situasi seperti ini, kami boleh belajar firman. Kami boleh merayakan hari kematian di kayu salib. Dan lebih lagi mensyukuri. Serta kami mau belajar meneladani karya pengorbananmu seperti itu. Sehingga kami pun bisa menjadi berkat, manfaat, kegunaan bagi kehidupan banyak orang. Kekuatan Roh Kudus menyertai kami. Dan terima kasih
untuk roti dan anggur perjamuan. Kiranya Tuhan memberkati semuanya ini. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong, terlebih pada situasi hari-hari ini. Kami semua membutuhkan hikmat, kekuatan, jalan keluar, usaha-usaha yang baik, yang memberi hasil terbaik, sehingga situasi ini segera berakhir, menjadi lebih baik sebagaimana semula adanya. Kami mohon berkat hikmat, akal budi, kesehatan, kekuatan pada Presiden kami, Wakil Presiden dan segenap menteri, aparat yang membantu beliau. Biarlah hati mereka, hati yang cinta pada bangsa, negeri, tanah air ini, sehingga mereka bergandengan satu tangan, berusaha sedemikian rupa oleh karena hikmat, akal budi, dan kekuatan dari Tuhan, menemukan jalan-jalan terbaik bagi pemulihan. Itu juga umat manusia di bumi, kiranya Tuhan juga berkemurahan. Kalau ada sesuatu yang Tuhan rancang dan izinkan, lakukanlah. Mengapa semua ini terjadi atas kami dan Engkau izinkan. Kehendak-Mu lah yang terjadi, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa untuk segenap pasien yang dirawat. Tuhan beri kekuatan, batin, iman, dan pemulihan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk para dokter, para medis, semua pihak yang terlibat dalam proses penyembuhan, pemulihan, penanganan kasus ini. Beri hikmat, kekuatan, dan penghiburan. Bagi-Mu segala kemuliaan, diberkati seluruh jemaat, penyertaan-Mu sempurna, jaga lindungi kami siang dan malam. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bermohon, dan sekarang saudaraku semua yang seiman, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yakni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.